Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Siswa-siswi kelas 8 SMPIT Aliyah Islamic School, pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan materi fikih. Terakhir kita jelaskan bab yang kedua, yaitu tentang sholat duha. Berikutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu sholat witir. Jadi di antara sholat sunnah yang disyariatkan untuk kita kerjakan setiap malam adalah sholat witir. Bagaimana cara pelaksanaan sholat witir dan apa saja keutamaan melaksanakan sholat witir, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas. Ada beberapa poin yang perlu diketahui berkaitan dengan sholat witir. Yang pertama adalah pengertian sholat witir. Yang kedua, hukum melaksanakan sholat witir, keutamaan sholat witir, waktu pelaksanaan sholat witir, dan jumlah sholat witir, ya. Dan yang terakhir, kunut pada sholat witir. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat witir? Sholat witir adalah sholat sunnah yang sangat ditekankan di dalam Islam. Dia adalah sholat yang dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil. Jadi sholat witir adalah sholat yang dikerjakan ya dengan jumlah rakaat yang ganjil, seperti 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dan seterusnya. Lalu apa hukum melaksanakan sholat witir? Hukum sholat witir adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Bagi Nabi hukumnya wajib, adapun bagi umatnya hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Sebagaimana hadis yang menekankan pelaksanaannya, Rasulullah bersabda, ij'alu akhira sholatikum bil laili witra. Jadikanlah witir sebagai akhir sholat kalian pada malam hari. Kemudian, apa keutamaan melaksanakan sholat witir? Sholat witir mempunyai keistimewaan dan keutamaan besar. Di antaranya, dengan melaksanakan sholat witir, kita akan mendapatkan pahala lebih baik dari unta merah. Unta merah adalah salah satu kendaraan yang ada di zaman Nabi SAW, yang merupakan kendaraan yang mahal, kendaraan yang mewah. Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla qad amaddakum bis salatin wa hiya khairun lakum min humrin na'am wa hiya al-witru faja'alaha lakum fima bainal isya' ila tulu'il fajr. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia membekali kalian dengan satu solat yang lebih baik bagi kalian dari unta merah, yaitu solat witir. Dia mensyariatkannya untuk kalian di antara solat isya sampai terbit fajar. Jadi melaksanakan solat witir itu lebih baik dari unta merah. Juga di antara keutamaan sholat witir merupakan sholat yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ahlal Qur'an autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai orang-orang yang berpedoman pada Al-Qur'an, kerjakanlah sholat witir, karena sesungguhnya Allah itu witir ganjil dan menyukai bilangan yang witir. Ini dua keutamaan melaksanakan sholat witir.
Kemudian berikutnya, kapan waktu pelaksanaan sholat witir? Sholat witir dapat dikerjakan pada waktu kapanpun di seluruh waktu malam. Jadi sholat witir dikerjakan di malam hari, berbeda dengan sholat duha yang itu dikerjakan di pagi hari. Sholat witir, sholat tahajud dikerjakan di malam hari, waktunya dari mulai ba'da isya sampai terbit fajar, yaitu sampai datang waktu subuh. Kalau kita sudah mendengar azan subuh, maka saat itulah tidak boleh lagi mengerjakan sholat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla zadakum sholatan wahiyal witru fasalluha fima baina sholatil isya ila sholatil fajr." Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia membekali kalian dengan satu sholat, yaitu sholat witir. Oleh karena itu kerjakanlah sholat itu pada waktu di antara sholat isya dan sholat subuh. Kemudian berikutnya jumlah rakaat sholat witir. Jadi sholat witir ini bisa dikerjakan dalam jumlah 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat dan 11 rakaat, dan memiliki tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda. Jadi sholat witir yang dikerjakan 1 rakaat jelas, di mana dia mengerjakan hanya 1 rakaat saja. Kemudian yang kita ambil dari angka yang terbesar dulu, yaitu pelaksanaan sholat witir yang 13. Mohon diperhatikan ya. Cara pelaksanaan sholat witir yang 13 yaitu dengan salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 4 kali, dan witir 5 rakaat berturut-turut. Iya. Jadi sekali lagi, cara pelaksanaan sholat witir yang 13 rakaat ini ada 2 cara. Yang pertama yaitu dia salam setiap 2 rakaat sebanyak 4 kali. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali. Sehingga total jumlahnya 8 rakaat. Ya, kemudian sisa 5 rakaat lagi, 9, 10, 11, 12, 13. Maka ya, yang 5 rakaat ini langsung tanpa ada tasyahud kecuali pada rakaat yang kelima. Iya, jadi 5 rakaat berturut-turut tanpa tasyahud awal, langsung 5 rakaat dan salam pada rakaat yang kelima. Atau cara yang kedua yaitu dengan salam pada setiap rakaat sebanyak 6 kali dan ditambah rakaat witir. Ya. Jadi dia kerjakan 6 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, 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 jumlahnya ada 12 rakaat. Kemudian tambah 1 rakaat. Jadi ini cara pelaksanaan sholat witir yang 13 rakaat. Yang kedua yaitu cara pelaksanaan witir yang 11 rakaat, yakni dengan salam pada setiap 2 rakaat sebanyak 5 kali. Ya. Kemudian ditambah 1 rakaat witir. Jadi 5 kali. Dia 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi total jumlahnya 10 rakaat. Nah, kemudian tinggal ditambah lagi 1 rakaat lagi. Itu di rakaat yang ke-11. Jelas ya? Kemudian yang 9 rakaat. Nah, cara pelaksanaan 9 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8. Kemudian mengerjakan sholat yang 9 witir, yaitu dia kerjakan langsung 8 rakaat. Sebelumnya kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini tidak. Jadi yang 9 rakaat dia kerjakan langsung
8 rakaat tanpa salam kecuali di rakaat yang terakhir, kemudian tambah lagi 1 rakaat, ya, rakaat yang ke-9. Nah, kemudian cara pelaksanaan sholat witir yang 7 rakaat. Sholat witir yang 7 rakaat yaitu dilakukan 7 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Jadi berbeda pada pelaksanaan yang 9 rakaat ya. Kalau yang 5 rakaat ini udah langsung 5 rakaat. Ya. Dia baru duduk tasyahud akhir di rakaat yang terakhir, yaitu rakaat yang ke-7. Nah, demikian pula cara pelaksanaan witir di bawahnya, yaitu yang 5 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Jadi cara pelaksanaan sholat witir yang 5 rakaat dan 7 rakaat itu sama. Kemudian ya, yang terakhir adalah cara pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat. Cara pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat ini ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu kita kerjakan 2 rakaat dulu, 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat. Cara yang kedua yaitu langsung dia kerjakan 3 rakaat tanpa salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Langsung 3 rakaat dan dia tidak salam kecuali rakaat yang terakhir. Dan ada cara pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat yang tidak boleh, yaitu dia melaksanakannya seperti sholat maghrib. Nah ini cara pelaksanaan sholat witir dari 13 rakaat sampai 3 rakaat. Dan bagi kalian yang ingin memulai melaksanakan sholat witir, jangan terlalu banyak-banyak. Mungkin bisa dimulai 1 rakaat atau 3 rakaat. Dan bisa juga dilaksanakan sebelum tidur. Memang utamanya itu di sepertiga malam terakhir. Tetapi kalau misalnya kalian berat, maka boleh dikerjakan sebelum tidur. Rutinkan, sebelum tidur kerjakan 1 atau 3 rakaat. Iya. Kemudian berikutnya yang terakhir masalah kunut. Jadi kunut itu ada 3 macam jamaah. Ada kunut subuh, ada kunut nazilah, ada kunut witir. Kunut subuh dikerjakan di waktu subuh. Ini hukumnya bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak melaksanakan kunut subuh itu setiap saat. Naam, memang pernah Nabi melakukan kunut di waktu subuh, tetapi itu pun dilakukan sesekali karena ada suatu kejadian. Jadi tidak dilakukan setiap hari, setiap sholat subuh kunut, setiap sholat subuh kunut. Nah ini ya tidak ada dasarnya. Kemudian yang kedua, kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dilakukan ketika terjadi peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin. Misalnya kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir. Ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang tertimpa musibah, maka kita disunahkan untuk melakukan kunut nazilah pada setiap sholat yang kita lakukan yang dibaca pada rakaat yang terakhir setelah ruku. Nah yang ketiga ini yang akan menjadi pembahasan kita adalah kunut witir. Yaitu kunut adalah doa yang dibaca ketika seorang melaksanakan sholat witir. Jadi kunut dalam sholat witir itu disunnahkan, ya, bukan ibadah tambahan yang wajib. Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat witir dan terkadang tidak membaca kunut, dan terkadang pula beliau membaca kunut. Artinya kunut witir itu tidak wajib. Nah, kunut di dalam sholat witir kapan dibacanya? Kunut pada sholat witir dibaca yaitu pada rakaat terakhir. Rasulullah SAW pernah membaca kunut sebelum ruku.
tetapi juga pernah membacanya setelah ruku. Jadi boleh sebelum ruku, boleh juga setelah ruku. Kedua cara tersebut memang disyariatkan. Adapun yang lebih baik, kunut witir itu dibaca sebelum ruku, karena inilah yang sering Nabi SAW lakukan. Nah, lalu bagaimana doa kunut witir ini? Ya, kita baca, dan ini kalian wajib untuk dihafal. Ya, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Wa afini fi man afait. Lindungilah aku dari penyakit dan apa yang tidak disukai, sebagaimana Engkau telah melindungi ya orang-orang. Wa tawallani fi man tawallait. Sayangilah aku sebagaimana yang telah Engkau sayangi, sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Wa barik li fi ma a'tait. Dan berkahilah apa-apa yang Engkau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait. Jauhkanlah aku dari kejelekan yang Engkau takdirkan. Wa fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qada dan tidak ada orang yang dapat mengatur dirimu. Innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya orang yang Engkau telah bela tidak akan terhina. Wa la ya'izzu man adait. Dan orang yang Engkau memusuhi tidak akan mulia. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Maha suci Engkau wahai Rabb kami, dan maha tinggi Engkau. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, harap kalian menyimak, mencatat, dan diserahkan di grup GCR. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.